Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi di hari Kamis ya. Kalau hari Kamis selalu ingat Community Level Up Club setiap pukul 19.30 dengan berbagai narasumber yang berbeda dan juga tema yang berbeda juga. Nah, tadi kalau misalnya udah di-spill dikit nih, kita akan ngobrol tentang strategi menghadapi Cortex 2025. Nah, kalau ngobrolin urusan pajak ini selalu nggak ada habisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, malam hari ini seperti biasa kita akan mendatangkan narasumber ahli. Nah, kalau kita akan ngobrolin tentang pajak, tentu saja kita akan menghadirkan Bapak Dedi Sidarta dari CEO of theconsulting.id. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Bu Devin. Wah, ini kayaknya kita waktu itu ketemu tahun lalu ya Pak ya, kayaknya kita ya. Siap, Bu. Siap, siap. Tahun lalu ya. Tahun lalu Di, dan kita tetap juga ngobrolin soal pajak waktu itu, tapi ya. pembaruan gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ada. Ya, Nah, ya. sekarang ini bagaimana strategi menghadapi Cortex 2025? Nah, sebelum Siap. kalau ini ya Pak ya, kan Bapak Ibu di sini banyak juga yang baru nih. Mungkin boleh dijelaskan dulu tentang Pak Dedi dan The Consulting tuh apa sih? Spill dikit aja gitu Pak, sebelum kita menuju ke acara intinya. Boleh ya Pak ya? Boleh dong, Bu. Boleh, boleh. Jadi ini spill soal di consultingnya atau spill soal pajaknya, Bu? Spill soal The Consulting-nya dulu dong, memperkenalkan Pak Oh, Dedi oke. dulu. Kalau the consulting nanti saya boleh izin, Bu. Di slide saya ada. Jadi saya akan jelaskan di slide. Oh gitu, Ya. boleh. Jadi biar teman-teman juga nggak dua kali dapat informasi maksud saya. Oh ya, oke, boleh, boleh. Nah, jadi Ya, kalau Pak Dedi udah ininya di belakang di virtual background-nya udah terlihat ya ininya apa ya, ya. namanya kartu nama beliau. Jadi beliau itu bisa dihubungi lewat WA boleh, lewat email juga boleh terkait tentang bagaimana finance, accounting system, pajak juga kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan gitu ya Pak ya Ya, ya, kayaknya. benar, Bu. Benar, Oke, benar. nah berarti kalau tadi di konsulting akan dijelaskan nanti nih, berarti kenapa kok Pak Dedi spesifik ingin mengambil judul strategi menghadapi Cortex 2025 nih Pak? Oke. Spill dikit aja. Beli dikit aja. Kalau kemarin sih karena memang permintaan ya dari teman-teman iCommunity, mungkin memang dirasa kondisinya sekarang kan memang teman-teman lagi ini ya bingung menghadapi perpajakan, terutama terkait dengan UMKM, yang dimana UMKM akan ganti ke ini ya perhitungan normal di tahun depan, bukan lagi menjadi yang UMKM 0,5%. Nah, ini kan Hmm, juga ada satu PR buat teman-teman pengusaha untuk mempersiapkan hati dan mental tentunya ya untuk menghadapi ini ya tahun depan terkait dengan pelaporan pajak yang apa namanya yang normal seperti apa. Jadi mungkin itu sibuk yang ini ya yang sisa satu hal. Terus berikutnya juga terkait dengan Cortex ini kan juga salah satu eh, apa ya uppercut ya buat kita sebagai pengusaha yang tidak mau lapor pajak dengan benar. Jadi ini memang kita perlu sama-sama pikirkan strateginya seperti apa gitu. oke, jadi mungkin yang Bapak Ibu yang kemarin-kemarin masih pelaporan pajaknya masih belum atau masih nggak tahu gimana gitu ya mungkin Ya, ya. Nah sekarang bisa ditanyakan apalagi Bapak Ibu di sini yang baru membuka usaha atau jadi supaya tidak kena ini polusi jadi pajaknya gitu ya. Oke, yes. langsung aja. Nanti siapkan pertanyaannya yang banyak, Bapak Ibu boleh di kolom chat, Siap. boleh raise hand. Pak Dedi lebih suka kalau ada diskusi, nanti lebih baik kalau ada diskusinya, jadi tahu problemnya kayak gimana gitu. Oke, Oke. silakan langsung Pak Dedi, Siap. monggo. Siap, Ibu, siap. Oke, teman-teman, ini hari ini saya akan ngobrol secara garis besar ya terkait dengan Cortex ya. Karena hari ini kan kita memang planningnya adalah strategi menghadapi Cortex 2025 ya. Saya akan banyak persiapan-persiapan simpelnya yang mungkin Anda perlu lakukan supaya jangan sampai nantinya Anda waktu ngadepin Cortex Anda bingung. Ya. Ini saya akan jelaskan juga sebenarnya Cortex seperti apa dan nanti
Anda harus ngapain. Ya, kurang lebih itu. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan panjang lebar, saya izin dulu, saya mau sharing ya, terkait dengan diri saya supaya teman-teman juga kenal ya. Mungkin sebagian juga sudah yang sempat ikut iCommunity harusnya pernah ketemu saya di Cerdas Finansial, di iCommunity juga gitu ya. Tapi kalau mungkin yang belum kenal, salam kenal buat teman-teman sekalian ya, saya Desi Sidarta ya. Sedikit profil teman-teman dari saya ya. Di sini saya sebagai founder ya dan CEO dari The Consulting Biz Consultant. Saya CFO dari Indonesia Pride Consulting dan saya juga CEO dari businessup.id ya. Sebuah platform pelatihan bisnis ya yang Anda bisa pelajarin dari manapun ya. Jadi Anda tinggal belajar dari A sampai Z terkait dengan bisnis dan itu sudah ada di namanya businessup.id ya. Terus, saya juga spesialis di, keuangan ya, business systemizing, finance, dan tax specialist. Jadi di 3 pilar ini, dan saya bergerak di dunia keuangan sudah lebih daripada 15 tahun, ya. Lalu juga speaker di berbagai macam perusahaan ya, termasuk Bank Indonesia, Bank BCA, Bank Jatim ya, dan macam-macam ya. Terus certified ya, ada di financial planner, professional modeler ya, terus tax consultant dan sekarang lagi ngambil untuk CFA ya, certified financial, analyst ya. Itu lebih ke arah, keuangan. Itu Mbak Ibu, terus ini soal the consulting Mbak Ibu ya, soal perusahaan saya yang sudah saya bangun 14 tahun yang lalu ya. Perusahaan ini banyaknya bantuin Anda di mana? Di natain SOP ya, terus natain untuk masukin dari SOP ke ERP implementation ya, pakai programnya SAP, programnya Odoo, programnya Accurate, apapun ya. Yang sering terjadi kan banyak orang beli program nggak bisa makainya, tapi kami spesialis untuk bantuin pengusaha-pengusaha yang nggak ngerti cara makainya, kita yang akan bantuin supaya bisa align dari SOP, SDM, sampai ke program dan akhirnya laporan keuangannya bagus ya. Itu Mbak Ibu, terus kita melakukan accounting, internal auditing ya, budgeting, financial planning, tax planning ya, business plan, business valuation, sampai ke ISO treatment, ya ISO certification dan pra IPO ataupun go public. Ya pokoknya urusan dengan duit kita ngurusin dari A sampai Z ya. Tapi kalau nanyain soal digital marketing ya silakan tanya yang lain ya. Mungkin Pak Juanda lebih jago daripada saya gitu ya. Kalau nanyain soal apa sales ya mungkin tanya sama yang lain juga ada Pak Paulus ataupun coach-coach yang lain ya. Itu saya nggak mahir di sana, ya. Itu kurang lebih Bapak Ibu itu, terus ini klien-klien kami ya, lebih dari 450 klien yang sudah kami tanganin sampai sekarang ya. Macam-macam, skala kecil sampai skala besar kita sudah sempat tanganin. Terus partner juga lebih daripada 75 partner yang sudah bergabung dengan kita, yang sudah collab dengan kita termasuk iCommunity. Cuma ini sorry, logonya iCommunity belum masuk ya Pak Ibu ya, minta izin, ya belum diupdate slide-nya ya, tapi sudah partneran juga dengan Pak Juanda cukup lama. Terus Bapak Ibu kalau seandainya hari ini mungkin waktu kita terbatas dan Anda masih pengen belajar lagi soal, keuangan, pajak, masih bisnisnya gitu ya, Anda boleh juga lihat di YouTube karena saya sering membuat konten dan memang tujuannya untuk edukasi. Anda boleh follow YouTube saya, Deddy Sidarta, tinggal lihat aja konten-konten yang saya buat ya. Dan Bapak Ibu yang mungkin mau tanya-tanya nanti kalau seandainya mungkin di WA nggak dibalas gitu ya, mungkin ya, tapi saya berusaha akan balas WA Anda anyway gitu ya, semaksimal mungkin ya. Tapi kalau misalnya Anda mau juga berhubungan lewat Instagram juga boleh, ini ada Instagram saya ya, @desdata_official ya. Oke, ya sekarang kita masuk dulu langsung ya. Semoga Anda bisa di depan laptop atau di depan handphone Anda ya, karena saya nggak kelihatan mukanya semua. Saya akan nanya soalnya nanti ya, supaya bisa dapat 2 arah gitu ya. Semoga juga bisa dibalas ya dari teman-teman sekalian. Nah, oke. Selama saya ngajar saya memang sering tanya Pak Ibu ya, mohon maaf ya dan kalau boleh diizinkan bisa dijawab ya, supaya saya tahu pendapat Anda juga seperti apa ya. Oke Bapak Ibu, saya mulain dulu, saya pengen bertanya dulu pada Anda, bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa membalas ya, silakan dibalas ya, supaya saya juga tahu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya pengen tahu dulu siapa di sini Bapak Ibu yang sudah punya NPWP. Yuk, yang sudah tolong ketik di kolom chat, ketik kata saya. Yuk, yang sudah. Ya, boleh Bapak Ibu. Di Yang punya NPWP. ya, Pak silakan. Riyadi, ada. Oke, Pak Riyadigo. Ini rasanya Pak Riyadigo sering ketemu nih. Sering lihat di Instagram nih kalau nggak salah Pak Riyadigo. Oke ya, Pak Riyadigo, thank you. Saya. Yang lain teman-teman, ada kira-kira yang bisa merespon?
Tadi pertanyaannya siapa yang punya NPWP? Bu Irin ya. Bu Irin juga sudah ya. Yang lain ada lagi? Oke, Bu Irin, Kak Irin dan Pak Riyadi ya. Oke, Bu Rani, saya, thank you ya. Oke, yang lain boleh ya kalau mau membalas ya, supaya juga kita bisa saling ngobrol ya. Pak Yoko, terima kasih, saya ya. Oke, nah pertanyaan saya berikutnya Mbak Ibu. Anda ini punya NPWP-nya, apakah hanya perorangan ya, atau Anda atau Anda sudah menggunakan badan usaha ya? Anda masih menggunakan NPWP perorangan atau Anda sudah menggunakan badan usaha gitu ya. Jadi Anda yang mana? Yang perorangan atau yang badan usaha atau malah keduanya? Kan pasti wajib keduanya sih pasti kalau sudah badan usaha ya. Anda yang mana nih? Masih NPWP perorangan atau sudah dua-duanya perorangan dan badan usaha? Yuk silakan dijawab. Ibu, boleh ya direspon di kolom chat ya supaya saya juga tahu ya. Ini khusus yang punya usaha ya? Ya enggak, maksudnya yang punya NPWP, Bu, yang punya NPWP. Oh, yang punya NPWP. Ya, yang punya NPWP ini NPWP perorangan saja atau NPWP perorangan dan badan usaha. Gimana kira-kira Pak Ibu? Oh badan, Pak Yoko ya, berarti dua-dua ya. Pak Riyadiko, perorangan, yang badan usaha sudah tutup. Oke, berarti perorangan. Oke, yang lain teman-teman. Yang lain gimana? Badan atau perorangan? Saya badan dan perorangan Pak Dedi. Badan dan perorangan. Oke, terima Iya, kasih Pak Ferdi atas responnya. sama-sama Pak Dedi. Oke, yang lain? Ada? Oke, ya. Yang lain mungkin masih nyetir ataupun lagi beraktivitas ya. Bu Irin dua-duanya Pak Ervi Kamaludin perorangan. Oke, good. Thank you Pak Ibu yang sudah merespon ya, appreciated ya Pak Ibu ya. Sekarang I want to continue ya the slide ya Pak Ibu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu juga karena ini berkaitan dengan rencana penarikan ya tarif UMKM di tahun depan ya. Bapak Ibu tadi yang badan dan yang perorangan, apakah masih menggunakan tarif UMKM 0,5% atau sudah menggunakan tarif normal? Yuk, saya ingin tahu juga ya. Apakah sudah menggunakan tarif normal? Tarif normal itu berapa, Pak? Tarif normal itu berarti yang 5%, 15% dan sebagainya, ya. Atau Anda masih menggunakan tarif UMKM 0,5%. Nah, Anda tarif yang mana nih, Pak Ibu? Yuk, silakan dijawab dulu supaya saya tahu nih. Hari ini banyak yang UMKM atau banyak yang nggak UMKM. Wah, oke ya. Bu Irin ya, normal. Oke, good. Yang lain, Mbak Ibu? Silakan. Saya udah normal Normal. Pak Dedi. Normal juga ya. Oke, good, good. Normal semua ya. Refresh sedikit, 0,5% itu dari omset kotor ya, Pak. Yes, ya. 0,5% yang UMKM. Oke ya. Sebagian normal ya ini ya. Oke. Oke, Pak Ibu ya. Nanti ini slide-nya saya buat dulu yang sederhana. Nanti kalau yang normal-normal ini bisa tanya ya. Karena memang ini saya kan nggak tahu ya, teman-teman banyak yang dari mana. Ya, maka saya tanya dulu supaya saya ngerti saya berhubungan dengan teman-teman yang pada berada di zona yang apa ya. Apa ya kita sambil ngobrol ya, ya. Nah, Bapak Ibu, anyway, saya yakin dan percaya Bapak Ibu saat ini pasti mungkin ya, bukan pasti ya, mungkin ada sebagian dari kita yang akhir-akhir ini banyak dilakukan pemeriksaan ya. Banyak dari kita yang mungkin dapat surat cinta, SP23 dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, nanti itu memang kondisi yang saat ini terjadi itu adalah kondisi yang memang wajar. Dalam konteks wajar itu apa? Karena memang Bapak Ibu target daripada KPP tahun ini masih kurang ya daripada yang seharusnya. Sehingga petugas pajak itu memang sekarang mau enggak mau mesti mencari ya daripada kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka terima yaitu dari pendapatan pajak. Ya.
Cuma izinkan saya Bapak Ibu, saya ingin juga mengupdate Anda terkait dengan update perpajakan di Indonesia secara gampang ya, secara simpel supaya kita bisa sama-sama tahu dan nantinya Anda bisa bersiap-siap Anda harus ngapain ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita cek dulu yang pertama Bapak Ibu ya. Ini adalah data yang sudah pasti Anda sudah tahu ya. Adalah NIK jadi NPWP ya. Ini sudah disonding dari dulu-dulu Bapak Ibu dan saya sudah nyonding ini bukan dari 2 tahun yang lalu. Saya sudah nyonding dari Tax Amnesty ya. Tax Amnesty 2016 saya sudah lihat gerak-geriknya pemerintah dan di 2016 itu saya sudah ngomong waktu saya tur ke seluruh Indonesia waktu itu untuk sosialisasi Tax Amnesty dengan beberapa institusi waktu itu ya. Nah, itu saya sudah ngomong bahwa teman-teman harus hati-hati karena IKTP sudah terjadi. IKTP waktu itu IKTP sudah terjadi kalau nggak salah, saya lupa. Udah rasanya kalau nggak salah, udah terjadi. Dan saya sudah ngomong bahwa yuk mulai dipikirkan untuk lapor aset yang benar. Ya. Tapi sudah sekian lama Bapak Ibu, akhirnya tahun ini sudah disahkan bahwa NIK akan jadi NPWP. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi buat NPWP, NIK Anda sudah mewakili. Ya, dan itu sudah dibuktikan ketika kita membuat bukti potong, Bapak Ibu. Anda tinggal searching KTP-nya sudah bisa. Ya, jadi bukti potong yang sah. Nah, terus Bapak Ibu, apa dampaknya? Nah, ini yang perlu Anda tahu. Ya, bahwa Bapak Ibu, saat ini kita itu sudah di kotak. Ya, saat ini kita sudah di kotak, Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda banyak yang tidak merasa adil ya. Ini seperti Pak Arjo ya. Problem dengan pajak adalah seperti pemalak ya. Saat sedang sulit tidak membantu, malah minta duit. Yes, Pak Ibu. Ya. Ini yang terjadi di lapangan. Makanya kita harus tahu nanti cara main kungfunya gimana. Ya. Jadi Anda juga harus tahu ngadepin pajak. Tapi yang perlu kita pahami bahwa saat ini kita sudah seperti di kotak, Pak Ibu. Anda sudah tidak bisa lari. Ya, kenapa? Karena coba Anda bayangkan Bapak Ibu, ya, hampir semua aset yang kita miliki itu actually sudah tercantum di NIK. Ya. Contoh, ya, Anda ngomong soal rekening bank. Anda ngomong soal deposito. Anda ngomong soal saham, rumah, ya, cryptocurrency, ya, Anda beli mobil, Anda pakai nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Rekening listrik, ya, itu juga nyambung NIK. Nomor telepon itu nyambung NIK. OVO ya, GoPay itu nyambung NIK semua. ShopeePay NIK juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, saat ini Indonesia itu sudah benar-benar agresif. Ya. Yang perlu Anda tahu, petugas pajak, Dirjen Pajak Indonesia itu sangat-sangat agresif untuk mengadopsi sistem perpajakan di negara maju. Ya. Yang mana di negara maju itu juga semua aset WP-nya itu hampir semua kelihatan, bukan hampir, semua kelihatan. Ya kalau Anda lihat film-film kayak yang di ini ya, film-film yang FBI itu kan, mereka ada mutasi uang kan langsung kelihatan tuh pemerintahnya. Nah, itu kurang lebih sama. Dan saat ini saya ngomong apa adanya, petugas pajak kita, pemerintah kita juga sudah bisa melakukan hal tersebut. Ya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, nggak ada lagi ruang untuk Anda bersembunyi. Saat ini kalau mungkin Anda masih belum lapor aset bersih, saran saya, yuk pelan-pelan dipikirkan caranya supaya aset-aset Anda semua masuk. Ya. Nah, kemarin Bapak Ibu, saya sempat ketemu sama teman-teman ya yang nggak tahu entah dari mana ya, karena kan kadang-kadang bisa dari YouTube, dari apa namanya Instagram ya. Terus telepon ke tim, minta dibuatkan sesi konsultasi private ketemuan ya. Akhirnya dia minta offline. Oke, biasanya kan kadang-kadang online ya. Ada yang online, ada yang offline. Dan ini kebetulan satu kota dengan saya, dia offline. Ya. By the way, Pak Ibu, dia ini pengusaha besar yang sudah punya puluhan cabang. Ya. Yang saya kaget Bapak Ibu adalah apa? Dia menggunakan teknik, yaitu apa? Dia buka banyak usaha, dibatasin omsetnya cuma 4,8 M, dan masalahnya dia pakai KTP-nya orang lain. Ya.
Jadi bukan pakai KTP-nya dia, karena kan enggak mungkin ya. Jadi dia pakai KTP orang lain. Dan dia enggak buka CV banyak. Ya, kalau yang strategi biasanya kan buka CV banyak atau PT banyak. Ini enggak. Pakai KTP-nya orang lain, dibuka banyak Bapak Ibu ya. Dan akhirnya apa? Dijatain, pokoknya 4,8, 4,8, 4,8. Dan dia bayarin Bapak Ibu, bayarin untuk PPh UMKM-nya. Ya. Nah, tapi karena besok ini sudah mau habis, dia tanya sama saya, Pak gimana ya Pak ya? Sudah 7 tahun Pak ini Pak. Besok sudah nggak bisa pakai Pak gitu ya. Saya harus buka PT, buka pakai nama lain. Nah, Bapak Ibu, ya ini kembali ke preferensi masing-masing. Tapi menurut saya cara seperti itu kurang pas. Ya, dan dia sendiri mengakui bahwa ya sih Pak, saya sekarang ya memang nggak pas. Kenapa nggak pasnya? Karena actually Bapak Ibu, ketika Anda melakukan seperti itu, memang Anda bisa ngakuin, oke, itu punyanya dia, gitu ya. NPWP-nya, KTP-nya, bank KTP-nya dia. Tapi aset bersihnya kan masuk Anda, harusnya. Keuntungan dari setiap toko kan masuk Anda. Nah, di akhir Bapak Ibu, kalau Anda salah langkah, ya, uangnya ketampung di rekening Anda, uangnya masuk ke deposito Anda, dan pajak itu tinggal lihat Bapak Ibu, bandingkan antara harta yang dilapor dan harta yang real ada, dia tinggal banding. Ya. Lalu apa? Dia tinggal kasih Anda surat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini tidak boleh kita anggap sepele. Jadi benar-benar kita harus pikirkan matang-matang supaya aset kita bisa masuk. Ya. Itu data yang pertama. Oke? Nah, data yang kedua, Bapak Ibu, ini juga salah satu hal yang menarik ya, bukan yang menarik lah ya, tapi membuat pusing juga bagi sebagian orang, sebagian besar orang, karena memang tahun depan untuk teman-teman UMKM ya, yang memang kondisinya masih menggunakan 0,5%, itu kalau misalnya Anda buat sudah lebih lama ya, 2018 Anda buatnya NPWP-nya, itu tahun depan sudah terakhir. Tahun terakhir, tahun depan sudah nggak boleh. Ya, jadi Anda sudah pakai tarif normal. Yang notabene Bapak Ibu tahun depan itu pajaknya kalau pakai tarif normal itu akan jauh lebih besar daripada yang 0,5%. Ya. Dan yang sering kali Bapak Ibu menjadi masalah adalah apa? Adalah banyak orang yang pakai tarif UMKM itu tidak pernah menyelenggarakan pembukuan. Ya. Atau mungkin Anda pun sekarang juga tidak pernah menyelenggarakan pembukuan. Nah, ini PR. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Yang saya perlu sounding ke Anda Bapak Ibu, bahwa kalau tadi ya Anda dipalak pajak, ya katanya dipalak pajak gitu ya. Kenapa kok Anda nggak menang gitu ya? Bisa jadi karena datanya Anda nggak kuat. Ya. Anda sudah benar nih, ya kalau Anda misalnya nggak benar ya, kalau Anda nggak benar ya wajar, Anda kalah gitu ya. Tapi kalau Anda benar, kok kalah misalnya gitu ya. Kenapa kok kalah? Karena pembukuannya tidak rapi. Ya. Maka Bapak Ibu, saya ngomong sama Anda teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, ke depannya ini ketika kita mau fighting dengan pajak, kita harus punya pembukuan yang kuat. Ya. Pak, peraturan pajak banyak, Pak. Yes, saya tahu peraturan pajak itu banyak ya, bahkan ada yang ngomong, peraturan pajak Indonesia ini termasuk yang tersulit di dunia gitu ya, katanya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ya sudah, itu Indonesia, ya. Sekarang yang kita lakukan, pembukuannya kita dikuatin dulu. Bukti-buktinya dilengkapin dulu. Ketika ada pemeriksaan pajak, Anda siap maju. Ya. Dan terutama Bapak Ibu, untuk Anda yang pakai tarif UMKM 0,5%, tahun depan pakai tarif normal, harus pakai pembukuan. Ya, supaya bisa membuktikan bahwa Anda benar. Ya. Itu Bapak Ibu ya terkait dengan ini ya 0,5%, ya terkait dengan UMKM. Ya. Lalu Bapak Ibu ada juga terkait dengan Cortex, ya. Jadi Cortex ini Bapak Ibu ya, kalau saya boleh katakan, jadi gini, by the way, mungkin sebagian dari Anda masih pernah jamani atau sampai sekarang pun masih jamani gitu ya, zaman itu maksudnya masih merasakan bahwa masih ada oknum-oknum pajak itu yang nakal. Ya, saya ngomong apa adanya ya, kalau hari ini ada petugas pajak minta maaf Pak ya. Saya ngomong apa adanya aja gitu ya. Bahwa di lapangan pun kami masih nemui Bapak Ibu, ada petugas pajak itu yang
masih mintanya separuhnya masuk kantong pribadi. Ya. Atau bahkan Bapak Ibu yang lebih parah lagi, ya, 70%-nya masuk kantong pribadi. Ya, masih ada seperti itu, ya. Nah, kenapa kok seperti itu Bapak Ibu? Ya karena petugas pajak, Dirjen Pajak itu tidak bisa mengontrol keseluruhan kegiatan yang terjadi di lapangan. Ya. Karena kan fiskusnya juga banyak, ya. Dikasih value yang baik, belum tentu mereka melakukan yang baik kan gitu. Ada yang baik, benar, lurus, ada Bapak Ibu. Tapi ada juga yang nggak baik, ya ada. Ya. Nah, akhirnya karena banyak WP yang tidak paham pajak Bapak Ibu. Banyak WP yang nggak paham pajak, ya. Akhirnya karena mereka merasa bersalah, ditekan oleh petugas pajak gitu ya. Akhirnya mereka mengiyakan saja pembayarannya disyaratkan oleh petugas pajak. Padahal 70%-nya masuk kantong pribadinya petugas pajak, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya boleh tekankan ke Anda, kalau Anda dapat petugas pajak yang seperti itu, tolong jangan ditanggepin. Ya, tapi harus tahu cara nanggepinnya gimana. Ya, bukan maksudnya gini, tolong jangan diiyain bahwa 70% kasih dia. No. Ya. Kemarin saya sempat dapat klien ya bukan sempat, itu klien kami yang lama juga ya. Di luar pulau, saya nggak sebut kota lah ya. Diminta sama petugas pajak 3 miliar. Ya. Saya kaget. Dia minta 3 miliar. Datanya nggak jelas, dasarnya nggak jelas gitu ya. Pokoknya minta 3 miliar. Ya kebetulan memang klien itu masih salah di tahun-tahun sebelumnya karena saya nggak ikut bantu ya. Dia ngerjakan sendiri, salah ya. Dan memang salah, ditagih segitu, tapi dasarnya nggak jelas. At the end, Bapak Ibu, yang terjadi adalah apa? Petugas pajaknya minta 70%-nya masuk ke rekeningnya dia. Ya, masuk ke kantongnya dia. Ya. Saya, Bapak Ibu, marah besar. Saya ngomong sama klien saya, nggak usah dibayar. Ya. Lupa nanti kita diperiksa, pokoknya takut semua gitu ya. Nggak usah dibayar. Kenapa Pak? Dia dasar nagih Anda nggak jelas. Dasarnya sudah nggak jelas, sudah pasti dia nggak tahu. Ya. Cuma dia, bahasa saya, main aja preman-premanan. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, kita ngobrol, kita masuk ke sana, kita ngumpul, kita masuk data dan sebagainya Bapak Ibu. Dari 3 miliar, ya, dia minta Bapak Ibu, akhirnya ketemunya tinggal 20 sampai 25% dari yang awal. Ya. Dari 3 miliar tinggal 1/4. Ya. Dan kondisinya Bapak Ibu waktu itu hampir hitungannya petugas pajaknya enggak minta apa-apa. Kita lempar semua ke pemerintah. Ya. Dan ini yang benar. Ya. Nah, kalau saya ngomong di layar kaca gini, Bapak Ibu, ya memang ini yang terjadi. Saya saya ngomong apa adanya. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu kembali ke korteks tadi. Ya, kembali ke korteks. Kenapa korteks ada? Harapannya korteks Bapak Ibu ini akan menghilangkan hal-hal seperti ini. Harapannya kayak gitu. Ya. Jadi sisi baiknya nanti kalau Anda dapat petugas pajak yang nakal, ya yang neken-neken Anda, tadi yang seperti yang ngomongnya Pak Arya gitu ya, ditpalak gitu ya, minta duit ya, Bapak Ibu mungkin akan dikurangin dengan adanya korteks. Ya. Tapi Bapak Ibu, kabar buruknya buat Anda, ya itu kan kabar baiknya ya, dari sisi yang kita merasa jelek, ya. Kabar buruknya buat Anda, seluruh aset Anda akan gampang terlihat. Termasuk data di rekening bank, termasuk mutasi-mutasi, kemungkinan akan gampang terlihat. Tapi saya belum tahu ya Bapak Ibu ya secara detail akan lari kemana, gitu ya. Cuma kalau saya bayangkan, nggak mungkin pemerintah diam aja cuma tahu sedikit, pasti akan dibuka. Ya, nanti akan kita buktikan masing-masing, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau terkait dengan itu, maka ya kira-kira apa yang harus Anda lakukan gitu ya, gitu toh. Apa yang Anda rasakan gitu ya. Kalau sekarang misalnya saya belum lapor dengan benar, apa yang harus kita lakukan ya gitu. Ya. Nah, coba Bapak Ibu, kalau saya boleh sarankan Bapak Ibu, sekali lagi, yuk sekarang mulai dipikirkan. Cari cara tax planning, perencanaan pajak yang legal. Ya, sorry hari ini saya nggak bawakan materi soal tax planning ya. Saya bawakan materinya soal yang simpel-simpel dulu. Nanti boleh tanya kalau soal tax planning boleh ya. Tapi
kita pikirkan dulu gimana caranya melakukan tax planning yang legal. Ya, kalau legal berarti ada dasar aturannya. Ya, kalau nggak legal berarti Anda cuma menghilang-hilangkan aja atau nambah-nambahin aja. Yang sering itu, ya, menghilangkan omset atau nambah beban itu yang sering terjadi. Dan itu mohon maaf Bapak Ibu, sebaiknya dihindari. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ya. Apa sih hal penting yang perlu Anda ketahui untuk Anda ya dalam perpajakan Anda ke depan? Ya, saya nggak tahu hari ini teman-teman mungkin sebagian besar UMKM, sebagian mungkin ada juga yang enggak, tapi moga-moga ini bermanfaat untuk Anda ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru belajar pajak ya, yang penting harus Anda tahu adalah cara ngitung pajaknya seperti apa. Ya, jadi Anda bisa mikir nantinya, ya. Karena Bapak Ibu, cara ngitung pajak di Indonesia itu ternyata macam-macam, ya. Ada 2 besar, 3 besar kalau sama norma, ya. Cara yang pertama Bapak Ibu menggunakan tarif UMKM, ya, menggunakan tarif UMKM. Tarif UMKM 0,5% dikalikan omset, ya, omset kotor, ya. Nah, cuma omset ini Bapak Ibu, UMKM ini ada masa berlakunya, ya. Untuk perorangan 7 tahun, untuk CV 4 tahun, untuk PT 3 tahun. Ya. Kalau 7 tahun, berarti tahun depan Anda berhenti karena 2018 yang pertama kali disahkan peraturannya. Tahun depan Anda berhenti, nggak boleh menggunakan lagi 0,5%. Ya. Terus ngomong gini lagi, "Loh Pak, kalau gitu saya buat NPWP lagi bisa nggak?" Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Bisanya, ini ya tak kasih clue ya, bisanya kalau misal sekarang Anda ini buat usaha toko perorangan, ya. Toko masih toko perorangan ya. Anda pakai 0,5%, ya. Tahun depan habis. Kebetulan anak Anda saat ini usianya 17 tahun atau 18 tahun, ya. Usia 18 tahun bisa buat KTP, ya. Kalau memang Anda mau ngirit, ya, dan memang ini masih keluarga dan memungkinkan, bisa jadi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan saran, ini cuma kemungkinan, ya. Bahwa apa? Mungkin kalau Anda mau, karena anak Anda juga membantu di toko, ya sudah, NPWP-nya kasihkan ke anak Anda. Dalam artian, anak Anda yang buat NPWP. Itu ya, anak Anda yang buat NPWP, omsetnya pindahkan ke anak Anda. Legal enggak? Ya harusnya legal. Karena anak Anda 17 tahun boleh toh memiliki NPWP. Jadi, yang dianggap memiliki penghasilan keluarga adalah anak. Oke? Nanti tanya gini, "Loh Pak, terus kebutuhan rumah tangga gimana Pak?" Nah, Anda kalau memang perlu ngambil uang dari anak, ya bisa pakai fitur namanya hibah. Ya, dan hibah itu masih free pajak. Oke, jadi ini ngakalin ya, tapi masih legal lah karena kan kondisinya toh itu juga anak Anda. Ya, masih bisa. Nah, berikutnya Mbak Ibu, kalau saya buat CV, ya, CV berlakunya 4 tahun. Oke, Anda udah buat tuh CV-nya, misalnya dari 2018, berarti sekarang kan sudah nggak bisa, ya. Atau ternyata Anda baru saja membuat CV di tahun 2020, ya. Dan tahun ini adalah tahun terakhir Anda pakai 4,5%. Ya, omset Anda masih 4,8 M ke bawah gitu ya. Tahun ini tahun terakhir Anda pakai 0,5%, ya. Maka, nah ini, ada teman-teman yang berkata, "Pak, saya tak buat CV baru saja, Pak. Boleh enggak?" Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Boleh atau enggak kira-kira? Nah, Bapak Ibu ya, jawabannya boleh. Ya, jadi jawabannya boleh. Cuma, ada cumanya. Ya, ketika Anda buka CV baru, dan Anda memindahkan omset CV yang lama ke CV yang baru, maka Bapak Ibu, Anda akan meninggalkan PR, yaitu Anda harus nutup CV yang lama. Ya, dan Bapak Ibu untuk nutup CV itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, itu panjang prosesnya untuk nutup sebuah CV. Ya, makanya ketika saya tanya sama teman-teman, "Pak, saya mau buat CV enggak?" "Boleh." "Ya silakan." Gitu ya. Cuma saya ngomongin hati-hati, nutup CV-nya enggak gampang, itu PR, ya.
Oh, dinihilkan aja ya silakan, tapi tetap aja diperiksa karena kan dinihilkan. Ya, kalau Anda siap, go ahead. Ya. Jadi baru buka CV baru, bisa jadi solusi nggak? Bisa juga ya, tapi kembali ke preferensi masing-masing. Ya. Oke, sambil saya cek Pak Ibu ya, di layar di kolom chat ini ada pertanyaan nih kalau nggak salah ya. Oke, oh sorry. Oke, nanti tak jawab di akhir aja kali ya pertanyaannya ya. Boleh ya Bu Devinta ya? Jawab di akhir aja ya. Oke, saya izin ya jawab di akhir ya, Bu Oke, Devinta ya. boleh. Nanti jawab di akhir aja, Pak. Oke, siap. Siap. Oke ya, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, yang saya ulangin ya, tarif yang pertama adalah tarif UMKM, maksimal untuk omset sampai dengan 4,8 M dan ada masa berlakunya. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah tarif normal. Ya, tarif normal ya. Ini mungkin Anda juga sudah tahu ya. Tarif normal Bapak Ibu adalah seperti ini. Ya. Untuk pajak pribadi, kalau misalnya Anda sudah nggak pakai UMKM ya, maka tahun depan Anda pasti pakai tarif normal. Ya. Tarif normal pribadi Anda Bapak Ibu adalah untuk batasan keuntungan bersih setelah dikurangi PTKP ya, dikurangi penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi ini keuntungan bersih, jadi penghasilan bersih Anda ya setelah dikurangi PTKP antara 0 sampai 60 juta pertama kena 5%, di atasnya sampai 250 juta kena 15%, di atasnya lagi sampai 500 kena 25%, di atasnya lagi sampai 5 miliar kena 30%, di atas 5 miliar kena 35%. Ya. By the way Bapak Ibu, pajaknya di Indonesia untuk pribadi ini cukup besar. Atau saya katakan besar banget. Ya. Kenapa? Karena di negara lain mungkin ada yang lebih murah gitu ya. Mungkin lebih murah. Nah, kalau yang di CP atau PT Bapak Ibu, pajaknya berapa? 22%. Ya. Jadi sini Bapak Ibu Anda boleh lihat. Kalau misal Anda hari ini Bapak Ibu yang hadir hari ini masih menggunakan pribadi, masih menggunakan NPWP pribadi karena hari ini masih pakai UMKM, ya. Ternyata tahun depan Anda harus pakai tarif normal dan Anda lihat ternyata keuntungan Anda 1 miliar per tahun, ya. Maka semestinya Anda nanti tahun depan kena tarif pajaknya 30% dikalikan keuntungan Anda. Ya, enggak relate, maksudnya enggak langsung 30% ya, tapi ada perhitungannya ya. Karena ada bracketnya ya. Tapi simpelnya anggaplah 30% dikalikan 1 miliar. Nah, kalau Anda seperti Bapak Ibu, Anda bisa pertimbangkan untuk mungkin Anda pindah ke CV atau ke PT. Ya. Anda bisa pertimbangkan untuk pindah ke CV atau pindah ke PT. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena actually pajaknya lebih murah karena cuma 22% dan itu flat Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya Anda pakai CV sama PT, gimana nih perbedaannya? Saya terakhir rasanya ada perbedaan. Ini saya jelaskan ya. Tapi mungkin saya jelaskan dulu cara ngitungnya Bapak Ibu supaya Anda nggak bingung ya. Jadi ini cara ngitungnya mungkin sebagian juga sudah tahu ya. Yang belum tahu biar belajar ya. Ini cara ngitungnya Bapak Ibu. Kalau Anda punya omset 750 ya, bukan omset ya ini, pendapatan bersih ya, 750, terus dikurangi PTKP 54 juta, ya ketemunya PKP 696. Nah, cara ngitungnya seperti ini, ya. 5%, 60 juta pertama kena 5%, 60 juta sampai 250 juta, bracket yang kedua ya, kena 15%. Terus berikutnya total pajaknya 152 juta. Ya, cara ngitungnya seperti ini, simpelnya. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Mbak Ibu ya, boleh tulis di kolom chat ya. Terus ini untuk yang PTCV ya, contoh aja, supaya Anda tahu cara ngitungnya ya. PTCV ya misalnya omset 11 miliar, ada biaya-biaya ya, ada biaya apa ini? Biaya gaji, ya biaya bahan, biaya sewa tempat dan sebagainya. Laba bersihnya total biayanya 9,1, laba bersihnya 2,1 miliar, pajak badan usahanya ada 22% dikalikan 2,1 miliar. Ya, ketemunya 462 juta. Ya, ini cara ngitung simpelnya. Ya. Nah, nih pertanyaan. Pak, kalau saya menggunakan tarif normal, baiknya menggunakan perorangan
baiknya menggunakan CV atau PT. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kalau Anda pakai tarif normal, enaknya pakai CV, PT atau perorangan. Nah, Bapak Ibu ini kembali kepada preferensi Anda masing-masing. Ya. Cuma saya kasih clue-nya Bapak Ibu. Simpelnya gini. Kalau usaha Anda 1 tahunnya untungnya, keuntungan bersih ya, masih di bawah 500 juta rupiah per tahun, mungkin Anda pakai usaha perorangan tidak masalah. Ya, karena bayar pajaknya bisa jadi masih murah. Ya, kalau Anda pakai tarif normal ini ya kondisinya ya. Tapi kalau misal usaha Anda sudah di atas 500 juta keuntungan per tahunnya, saran saya Bapak Ibu, buatlah sebagai CV. Pertanyaannya, "Loh Pak kok CV Pak?" Nah ini Bapak Ibu ya, kenapa kok CV ya? Nah gini Bapak Ibu, by the way, CV sama PT itu secara aturan sekarang unda-undi. Unda-undi itu maksudnya hampir mirip-mirip. Ini saya akan jelaskan di slide berikutnya kalau nggak salah ya. Ya benar ini ya. Nah coba gini Bapak Ibu, kenapa kok CV? Karena gini, CV itu Bapak Ibu secara pendiriannya itu memang dia merupakan badan hukum dan memang membutuhkan 2 orang kepemilikan. Ya, Anda dan 1 pemilik lain. Ya. Cuma yang menarik Bapak Ibu, CV itu di direksi ketika dia mengambil uang dari CV itu tidak diperkenankan dianggap sebagai gaji. Ya. Maka ketika tidak diperkenankan sebagai gaji, itu direksi ketika ngambil uang dari CV tidak didapatkan pajak, tidak bayar pajak. Ya. Ataupun di CV juga tidak mengenal namanya dividen. Ya. Jadi ketika Anda ngambil dari CV pun tidak dikenakan pajak. Ya. Yang di CV kalau Anda ngambil dari uang dari CV, ngomongnya adalah privé. Ya. Dan privé itu Bapak Ibu bebas pajak yang diambil ke perorangannya. Ya, tapi di badan usahanya tetap harus bayar pajak dulu. Setelah bayar pajak bersih, baru Anda ambil, sudah tidak perlu bayar pajak lagi. Ya, itu kelebihan CV. Ya. Nah, ketika kita ngambil uang dari CV, itu sudah bebas pajak. Maka, Bapak Ibu, Anda ketika masukin uang, narik uang, masuk uang, keluar uang, itu petugas pajak tidak terlalu memperdulikan. Bukan tidak terlalu memperdulikan ya, tidak terlalu menanyakan yang gimana-gimana. Karena Anda boleh mengambil tarik uang dan tidak kena pajak. Ya. Nah, problemnya Bapak Ibu kenapa saya ngomong CV? Karena seringkali pengusaha di Indonesia itu masih sistemnya masih tradisional. Ya. Uangnya sering dibuat keluar masuk. Uangnya dipindah-pindah ke rekening pribadi, ke rekening perusahaan yang lain dan sebagainya. Itu pun muter-muter akhirnya banyak uang keluar masuk antar perusahaan atau antar pribadi. Ya, kalau Anda pakai PT Bapak Ibu, masuknya gampang, keluarnya susah. Ya, tapi kalau pakai CV, masuk keluarnya akan lebih gampang. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu ya supaya Anda dapat gambaran. Nah, sekarang Bapak Ibu ini bedanya CV dan PT. Ya, yang lebih detail. Ya, kalau CV itu badan usaha, kalau PT badan usaha dan badan hukum. Ya, permodalan CV tidak terbagi saham, PT terbagi saham. Ya, pertanggungjawaban CV tidak terbatas ya bisa kena sampai harta pribadinya ya, kalau PT enggak ya. Terus penggajian direksi boleh digaji, CV direksi tidak boleh digaji, kalau PT direksi boleh digaji ya. Pengambilan keuntungan privé namanya, PT namanya dividen ya. Aspek pajaknya nggak kena pajak, yang dividen kena pajak 10%. Ya. Saya permisi minum sebentar Pak Ibu ya. Oke, ya. Sekarang ini yang di CV dan PT. Nah, oke ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa CV dan PT harus punya pembukuan yang rapi. Oke. Lanjut Bapak Ibu di nomor 2. Ya. Setelah kita tahu
kita pakai tarif pajak yang mana dan tahu cara ngitung ya Bapak Ibu ya. Saya nggak jelaskan secara detail di sana, nanti Anda bisa belajar juga ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang paling penting adalah pentingnya lapor aset dan harta. Ya, karena saya sering nangani Bapak Ibu banyak orang NPWP pribadi ataupun kadang-kadang pengusaha ya, yang kadang-kadang karena nggak tahu dan pasrah sama pihak lain ya yang mengerjakan laporan, akhirnya tidak mengecek terkait dengan lapor aset dan harta yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih penting lapor harta di SPT ya ini ya? Jadi kan ngomong lapor aset atau harta Anda. Nah, mengapa kok penting Bapak Ibu? Ya. Karena Bapak Ibu yang pertama adalah petugas pajak Bapak Ibu ya, itu sudah tahu sebenarnya ya, sudah tahu hampir seluruh harta yang dimiliki oleh Anda. Dan ini sudah saya coba testing Bapak Ibu kelas AR ya. Saya telepon, saya minta data dari klien dan sebentar Bapak Ibu 1 jam keluar semua hartanya yang bahkan klien kami lupa. Tapi masih ada hartanya. Ya. Jadi sebenarnya KPP sudah tahu terkait dengan harta Anda ya. Oops. Oke, saya stop dulu. Oke ya. Oke. Nah ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Ya, Yang kedua lanjut Bapak Ibu, Pak. ya. Yang kedua, ya, harta yang akan diakui oleh pajak adalah harta yang dilaporkan di SPT. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa pajak itu mengakui harta yang sudah Anda laporkan. Kalau Anda belum laporkan, ya itu akan mereka tagih pajaknya. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya. Misal Anda tidak mau lapor nih harta Anda yang sebenarnya, ya. Misalnya Anda melakukan double book. Terus Anda punya aset-aset yang Anda simpan berupa emas lah, kan nggak kelihatan ya. Anda masukin brankas lah, nggak kelihatan gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, suatu waktu Anda beli rumah. Ya, rumah kan kelihatan. Dan ternyata Anda nggak punya uangnya di SPT. Ya, maka Bapak Ibu, waktu itulah petugas pajak akan menangkap Anda dengan mengirimkan SP23. Ya, jadi Bapak Ibu maju kena, mundur kena. Ya, jadi harus lapor harta. Kenapa? Karena ini alasannya. Ya. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu, cara yang salah untuk lapor harta. Ini saya contohkan aja ya supaya kita punya gambaran ya. Jadi gini, misal Bapak Ibu, Anda punya harta yang sebenarnya adalah tanah, bangunan, mobil, motor, uang tunai, stok. Ternyata Bapak Ibu yang Anda laporkan cuma ini. Ya. Tanah, bangunan, mobil, motor, uang yang enggak, stok barang enggak. Nah, ini salah. Ya. Kalau Anda pribadi Bapak Ibu yang biasanya kelupaan untuk dilaporkan, jadi nggak gini, Pak sudah lapor semua Pak, sudah gitu ya. Sudah Pak, sudah lapor semua, asetnya rumah udah masuk, mobil udah masuk semua Pak, aman semua ya. Ternyata Bapak Ibu yang sering kelolosan apa? Ternyata stok barangnya nggak dilaporkan ya. Ternyata piutangnya nggak dilaporkan ya. Ternyata minjemin orang lain nggak dilaporkan ya. Ini Bapak Ibu ketika Anda nggak laporin, ketika Anda mau beli lagi barang lain dari situ, nggak bisa. Ya. Atau Anda punya modalnya CV, modalnya PT, itu juga sering lupa dilaporkan. Ya. Jadi mesti hati-hati. Ya. Nah, terus Bapak Ibu ya ini ya. Setelah Anda tahu yang salah yang benar, yang berikutnya juga Anda harus tahu harta yang Anda laporkan itu harus sinkron dengan penghasilan yang bisa ditabung. Ya, karena kadang-kadang orang buat laporan Bapak Ibu ini Zoom-nya tiba-tiba macet apa Zoom saya ya? macet. Oh, Pak Dedi ya? Baik, sebentar. Oke, coba bentar ya sambil kami hubungin lewat WhatsApp. Aduh, padahal lagi seru-serunya ya, Pak ya.
Oke, Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu, ini masih kami hubungin lewat WhatsApp. Pak Arjo ini bisa aja ya. Benar-benar Pak Ferdi, padahal lagi seru nih. Iya, sebentar ya. Sebentar, lagi berusaha untuk join kembali. Beliaunya sudah kami chat lewat WhatsApp. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, mohon sabar untuk menunggu. Oke, Pak. Oke, Pak Dedi masuk kembali. Halo, Pak Dedi. Oke, halo Pak Dedi. Sudah terdengar suaranya? Masih ke mute, Bapak? Oke, sorry Bu, hilang ya, hilang ya. Iya, tiba-tiba langsung macet. Oh Padahal lagi ya, bahas, ya, ya, ini ya, cuman harta sama, cuman tanah sama mobil yang ya, apa, ya. dilaporkan. Oh, saya hilangnya dari situ ya, berarti ya. Iya, masih. Nah, terus habis lanjut setelah itu ini kalau yang bagian apa tadi? Yang bagian 2 poin ke bawah tidak dilaporkan, ini salah besar, langsung sup gitu. Oh, sampai sini berarti. Oh, masih sampai sini ya berarti. Oh, ternyata saya ngilangin dari sini. Sorry, Bapak Ibu ya. Saya nggak sadar kalau hilang tiba-tiba loh kok sudah muter-muter nih zoomnya. Nah, betul Sampai ini. sini ya berarti ya. Iya, jadi harta harus sinkron, piutang tadi nggak dilaporkan juga salah Ya, gitu. oke, Oke, oke. lanjut Oke ya. monggo Pak Dedi. Oke, Bapak Ibu Siap. ya, sorry sampai sini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya contohkan ini kalau Anda cara ngitungnya. Jadi, karena gini, banyak banyak dari kita terutama orang pribadi itu yang tidak membuat kertas kerja ya untuk perhitungan SPT ya. Kalau orang badan usaha biasanya sudah punya kertas kerja yang baik ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu kalau kita mau membuat kertas kerja yang simpel ya. Jadi kan kita harus sinkronkan. Yang pertama adalah harta lama kita, ya harta awal kita, misalnya di 2024. Harta awal kita ada rumah 750 juta, mobil 250 juta, uang tunai 150 juta, uang totalnya adalah 1,15 M. Ya, anggap aja kayak gitu. Ya. Terus Bapak Ibu, ternyata Anda punya penghasilan dan biaya hidup tahun 2024. Nah, ini Anda ingat Bapak Ibu ya. Ada penghasilan dan biaya hidup. Jadi Anda harus tahu, oh laba bersih saya berapa? Misalnya 400 juta. Ya. Anda punya biaya hidup 180 juta. Maka Bapak Ibu, yang bisa Anda tambahkan di SPT Anda cuma 220 juta rupiah. Jangan Anda laporkan laba bersihnya 400 juta, di SPT-nya juga nambah 400 juta. Ya kenapa? Karena ada biaya hidup yang Anda harus kurangin dari sini. Ya. Maka Bapak Ibu di akhir harusnya Anda punya hartanya naik dari 1,15 M jadi 1,37 M karena ketambahan 220 juta rupiah di uang tunai. Ya. Nah, ini yang benar harusnya gini. Ya, jadi Anda mesti lihat dulu. Sudah tepat tidak Anda nantinya membuat laporan SPT, perhitungan SPT Anda sudah tepat enggak? Ya. Kalau misalnya ternyata nambahnya bukan 1,3 M, tapi seperti Bapak Ibu ya, nambahnya kebesaran ya, jadi 1,5 M. Nah, ini enggak sinkron. Ya. Karena harusnya 1,3, kok Anda nambahnya 1,5? Karena Anda ingatnya, oh harta akhir saya itu 1,5 Pak. Betul 1,5. Ternyata nggak sinkron sama laporan penghasilan di tahun tersebut. Ya ini salah. Ya, kalau seperti ini salah, biasanya petugas pajaknya akan tanya. Ya, ya kalau nambah ditanyain. Ya, tapi kalau salahnya kurang, ternyata Anda lapornya bukan 1,37, Anda lapornya cuma 1,1. Nah ini juga yang sering. Ya, lapornya nggak ditambahin, lapornya 1,1 aja. Nah ini salah nggak? Ya petugas pajak nggak tahu, ya dibiarin aja, ya anggapnya nggak salah. Tapi masalahnya Anda yang rugi. Kenapa? Karena Anda sudah lapor bayar real, tapi nggak Anda masukkan di SPT Anda. Ya kurang lebih itu Bapak Ibu. Oke ya. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Pentingnya buat pembukuan dan simpan bukti. Ya ini juga penting. Ya, pentingnya buat pembukuan dan simpan bukti. Ya, mengapa penting Bapak Ibu? Ya karena seperti saya jelaskan tadi ya,
pembuktian kepada perpajakan membutuhkan data yang kuat. Ya. Jadi kalau Anda nanti mau fighting Bapak Ibu harus punya laporan keuangan yang baik. Nah, pertanyaan, laporan apa aja yang perlu dibuat Bapak Ibu ya? Ada macam-macam Bapak Ibu ya, tapi kurang lebih ini. Ya. Laporan laba rugi, neraca, arus kas, ya aktiva tetap, ya dan pensiunan dan sebagainya. Ya, tadi 4 besar ini yang sering dibuat. Oke. Terus, nah, apalagi bukti-bukti yang perlu disimpan, ya. Bukti-bukti yang perlu disimpan itu apa aja, Bapak Ibu ya? Ini juga ya. Jadi ada pembukuan, ada bukti, ya. Buktinya apa yang harus disimpan ya? Bukti pembelian, penjualan, pengeluaran uang, ya, bukti penerimaan uang, kartu stok, piutang usaha, hutang usaha, dan sebagainya. Ini perlu disimpan, ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu, yuk sampai sini dulu ya. Kita tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, nanti kalau nggak salah ada pertanyaan cuma saya tadi ngilang ya. Jadi akhirnya chat saya Jadi hilang semua pertanyaannya nih. hilang ya Pak ya? Iya Bu ya, mungkin boleh dibantu Bu. Boleh, Bu boleh. Kevin. Sebentar. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali. eh oke, mungkin dari... Oke, oke. Misalnya Pak Ferdi ya tadi ya. Pak, Ya. apakah UU PT jika PT punya utang gagal bayar, pengurus perusahaan gagal bayar bisa dituntut sampai harta pribadi? Mungkin Pak Ferdi mau menjelaskan ininya, core problemnya juga boleh? Mau unmute? Iya, boleh izin Bu Devi. Oke. Silakan Pak. Iya, Pak Dedi terkait ini Pak, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pak, sebagai salah satu pemegang saham, Ya. kemudian perusahaan punya punya kewajiban yang jatuh tempo, kemudian tidak bisa bayar, kemudian mau dipilotkan gitu oleh para kreditur, oleh dua kreditur. Nah, kan katanya bisa dituntut para pemegang saham atau pengurus ya, direksi dan komisaris ke harta pribadi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, pelaporan gimana tuh Pak kalau sampai pengurus udah dituntut sampai harta pribadi disita, sedangkan itu udah terdaftar di pajak gitu Pak, di SPT-nya gitu Pak. Nanti Oke. gimana tuh Pak? Iya, kaitan ke ke masalah hukumnya gitu loh dengan Oke. perpajakan Pak Dedi. Oke. Biasanya itu akan dicek dulu Pak, apa seluk-beluknya dulu. Jadi kalau seandainya ternyata Anda itu memang PT-nya rugi, tapi bukan karena diambilin direksi, ya. Memang benar-benar rugi, ya. Dan secara real di lapangan memang karena apa strategi, karena cost, ya karena apapun itu yang akhirnya menyebabkan benar-benar rugi. Seharusnya Pak itu tidak akan bisa kena sampai harta direksinya. Meskipun direksinya dipanggil oleh KPP ataupun dari ya pihak yang ini ya pengadilan dan sebagainya itu pasti akan dipanggil ya. Tapi kalau ternyata ketahuan bahwa misal direksinya mengambil gaji yang di atas kewajaran ya, atau ternyata ada biaya-biaya yang dikeluarkan kepada PT lain yang masih terafiliasi dengan direksi ya, dan jumlahnya melebihi kewajaran, maka Pak itu bisa disangkut pautkan dengan direksinya. Dan direksinya harus mengganti rugi, itu juga bisa. Itu kembali kepada keputusan pengadilan, Pak. Itu jadi depends dari mana kondisinya ya. Cuma sepengetahuan saya, yang kalau seandainya Anda dalam taraf yang normal dan memang Anda tidak ada itikat yang tidak baik di dalam PT Anda, harusnya itu tidak akan bisa sampai ke harta pribadi. Gitu sih, Pak. Baik, Pak Dedi, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Pak Ferdi. Oke, silakan yang lain, Bu Devi. Oke, silakan. Atau mau ada yang raise hand? Tadi kalau nggak salah di chat ada banyak kan ya, Bu, ya, Iya, pertanyaannya. ada banyak. Ini sambil saya liatin. Iya, Mungkin Bu, ada tolong yang dibantu. sambil mau raise hand. Oke. Oke. Mm, 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 mm. Kalau Pak Yoko bilang, Pak Yoko tanya, kalau CV di atas 4,8 M per tahun, berarti harus buka PPN ya, Pak? CV di atas 4,8 M per tahun buka PPN. Yes, Pak, karena syaratnya kewajibannya kalau udah 4,8 harus jadi PKP.
Itu PKP harus terbitkan faktur pajak PPN 11%. Gitu kurang lebih, Bu. Gimana Pak Yoko? Mungkin ada mau tambahan pertanyaannya? Oke, beliau mungkin masih ini ya. Lanjut, sebentar. Pak Arjo tanya nih. Oh nih, Kak Pak Yoko lanjut tanya. Karena ilustrasi Bapak flat gimana nih? Oh iya Pak, ya saya ilustrasinya simpel aja Pak, supaya nggak buat pusing ya. Cuma saya nggak tulisin ada PPN-nya, supaya nggak terlalu kompleks Pak. Oke, aman ya Pak. Lanjut, note. Oke, note sudah di note. Baik, lanjut pertanyaannya Pak Arjo. Apakah Cortex System memungkinkan pelaporan pajak menggunakan aplikasi demi meminimalkan pemalakan? Ya, nanti harusnya goalnya ke sana Pak. Goalnya adalah nanti pelaporan pajaknya menggunakan aplikasi. Goalnya. Dan bahkan Pak katanya nanti akan ada submit buku besar. Ya, submit buku besar di pajak. Katanya begono. Ya, tapi saya belum berani komentar Pak, karena kondisinya kan juga belum tahu menau ya secara detailnya gimana. Gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Punta Dewa. Pak Dedi, sehubungan dengan Cortex, jika seseorang tidak memiliki NPWP, namun punya banyak aset, apakah bisa di-tracking oleh KPP? Apakah ada resiko lain? Ya, seperti Ya penjelasan saya tadi terjadi ya ya Pak. Pak ya sebenarnya. Ya, penjelasan saya tadi kan sudah saya jelaskan ya. Sangat bisa di-tracking. Ya, jadi kalau udah punya banyak aset, apalagi nama pribadi, saran saya harus mulai mikir Pak, Bu, gitu ya, supaya bisa dilaporkan sebenar-benarnya. Gitu. Oke, jadi sekarang itu udah nggak bisa lari lagi katanya. Apalagi kita kan sudah terintegrated ya dengan ID kita. Jadi bagaimanapun bahkan sampai mau mutasi kemana, itu dulu ada sempat cerita juga kalau kadang kita ngirim uang, terus habis itu kadang kan kita pakai beritanya itu kadang aneh-aneh gitu ya Pak ya. Itu ternyata bisa jadi masalah loh ya ternyata. Hmm, hmm, bisa jadi masalah bisa, karena nanti nggak sinkron dengan kegunaannya lah. Bisa juga sih masalah. Oke. Pak Yoko nih, masih mengenai banyaknya scam pajak, apakah apabila WP dihubungi via telepon dan WA itu valid ya atau gimana? Nah, ini hati-hati ya. Kalau dari Dirjen Pajak nanyain Anda atau ngirim sesuatu, memang agak mesti hati-hati ya, karena sekarang dikirimin PDF juga itu scam juga gitu ya. Paling gampang Anda coba track dulu Bapak Ibu. Jadi ketika Anda ditanyain ke Anda, dia akan tanya dulu tuh misalnya problemnya apa gitu ya. Misalnya, oh Anda ada laporan dan sebagainya gitu ya. Ini saya kayak kirimin PDF, tolong dibuka. Kalau PDF kan Anda juga cek toh aplikasinya PDF atau APK kan gitu. Kalau APK ya jangan dibuka gitu. Kalau PDF harusnya nggak masalah kan gitu. Ya Anda tinggal lihat toh, paling gampang. Nah, tapi kalau memang Anda mau lebih aman lagi kirim aja suruh email. Pak di email Pak di alamat email ini itu juga boleh gitu ya. Jadi dan emailnya jangan email yang Anda gunakan untuk rekening bank anyway gitu ya. Itu juga bisa. Jadi memang mesti harus hati-hati ya. Sekarang mulai banyak penipu-penipu yang memang menggunakan Dirjen Pajak untuk apa macam-macam. Jadi ya harus dipastikan ya. Dan ketika nanti pun misalnya mereka ngirim surat SP2TK, itu akan tertera suratnya SP2TK-nya di mana. Ya. Dan Bapak Ibu kalau diajak ketemu, kalau dia petugas pajak, dia akan ngajak ketemu Anda di kantor pajak. Ya. Kalau ketemunya di luar kantor pajak, itu belum tentu petugas pajak. Ya. Terus kalau bayar ya, kalau Anda tiba-tiba diminta bayar, itu enggak mungkin langsung di awal.
Jadi kalau Anda diminta bayar, itu setelah ada SP2TK, koordinasi, ngobrol, dan sebagainya, keluar surat tagihan, baru dibayar. Dan surat tagihannya, bayarnya juga bukan ke petugas pajaknya, harus ke e-billing. E-billing itu masuknya ke pemerintah. Kurang lebih gitu. Ya, semoga teman-teman juga bisa tidak sampai kena scam ya di pajak. Amin, Gitu. amin. Soalnya sekarang itu saya sih kayaknya tahun kemarin sih Pak. Jadi orang pajaknya ngechat pakai WA Terus, kayak gitu. Tapi kayaknya memang beneran sih, maksudnya petugas jadi pajak. saya itu mereka tuh kurang bayar kalau nggak salah. Saya tuh Ya, kurang bayar kayak gitu biasanya. Nah, ya, terus ya. habis itu di chat. Awalnya saya juga agak sanksi gitu, tapi jadi memang sebenarnya tapi tetap nggak lazim ya Pak ya untuk mereka menghubungi kita lewat HP langsung. Oh, lazim, Bu, lazim. Oh, Lazim. Lazim. Memang mereka sekarang pakai handphone, Bu, pakai WA itu hubunginnya. Tapi tapi kan kita maksudnya mesti pakai hati-hati pribadi, toh. bukan nomor Iya, kantor, bukan. NPWP, Oh, oke. iya, nomor-nomor pribadi, Bu, dihubunginya. Makanya mesti harus bedain. Kalau tiba-tiba mereka minta bayar langsung, itu tidak mungkin, gitu ya. Misalnya mereka nanti ngirim Anda SP2TK, ya Anda lihat itu APK atau PDF kan gitu. Amannya Anda suruh email. Kalau email kan sudah difilter sama Google. Itu atau Gmail gitu ya. Anda pakai Gmail ya difilter sama Gmail Anda, gitu ya. Lebih aman nanti Mbak Anda buka lewat WA. Gitu. Oke. Nah, Pak Arjo udah raise hand ini dari tadi ya. Maaf ya Pak Arjo membuat Silakan. menunggu. Silakan Pak Arjo. Kalau misalkan tadi kan Bapak kan acuan hitungan pajaknya ya, atau pemilihan bentuk usaha entah itu perorangan atau PT itu kan dalam rupiah Pak. Tapi kalau misalnya Ya. kasusnya ini lintas negara Pak. Jadi misalkan ada Mm-mm. usaha di Indonesia buka cabang di luar negeri, misalkan di Mm-mm. Amerika gitu. Mm-mm. Itu gimana Pak? Karena kan pertama mata uangnya beda, dan yang hitungan-hitungan tadi yang 5 miliar harus pakai ya sebaiknya pakai yang PT atau apa. Ya. Itu kan kalau di Amerika mungkin hitungannya beda Pak, karena mungkin 5 miliar kalau di Amerika mungkin bukan nilai yang besar lah, jadi bisa pakai yang biasa. Nah, itu gimana Pak kalau kalau yang kasus seperti itu, apakah ngikutin sistem Amerika atau di Indonesia atau gabungan, karena cabangnya di Amerika sendiri juga harus bayar pajak ke negara setempat gitu Pak. Jadi Ya. gimana tuh Pak? Ya. Apakah bayarnya jadi double gitu, bayar pajak Ya. Indonesia juga, Amerika juga, atau gimana? Oke, oke Pak Arso. Oke. Kalau punya cabang di negara lain, saya boleh katakan itu bukan cabang, Pak. Secara pajak ya, itu adalah badan usaha yang terpisah. Karena di Amerika Anda juga sudah pasti pakai badan hukumnya, tidak bisa PT. Badan hukumnya adalah badan hukumnya Amerika, ya gitu ya. Nah, otomatis Bapak Ibu ketika Anda punya badan hukum di Amerika, itu Anda sebagai pemilik, ya udah bayar pajaklah di Amerika. Kan gitu, sesuai dengan undang-undang Amerika. Nah, PR-nya adalah ketika Anda ngambil dividen masuk ke Indonesia. Kan gitu. Nah, di aturan yang baru Bapak Ibu adalah kalau Anda mendapatkan dividen dari negara lain, yang mana dividennya sudah dipotong pajak, maka Anda bisa memasukkan dividen tersebut secara free asalkan Anda investasikan dulu di Indonesia selama beberapa tahun. Jadi Anda tinggal masukkan Pak, selama memang kondisinya itu sudah Anda bayar pajak di sana secara badan hukum ya. Anda sudah badan hukum di Amerika ya. Anda tarik dividennya masuk ke sini, tidak masalah. Tapi kalau ternyata Anda bukan badan hukum, Anda mendapatkan uang dari penjualan barang di sana dan masih Anda di Indonesia sebagai pemiliknya, ya, maka itu akan bayar pajak lagi di Indonesia. Gitu. Kurang lebih itu Pak Arjo ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke. Nah, terus kalau misalnya just tip gitu gimana ya Pak? Di Indonesia Bu yang hitung. Di Indonesia Oh. dihitung. Karena kan Justip kan pendapatannya kan di Indonesia. Gitu. Gitu. Oke. Nah, Tapi itu juga harus tetap ini ya Pak ya, dilaporkan ya. ya kembali ke preferensi masing-masing, Bu. Ya kalau saya ya dilaporkan. Apalagi kalau Harus Justipnya besar ya. Iya, asal besar ya. Ya. Soalnya kan sekarang just tip itu udah eh, jutaan gitu loh, kadang-kadang gitu, apalagi kalau Iya, cuman iya, benar, betul. benar. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya usaha just tip,
itu harus mulai dilaporkan juga biar nggak jadi ini Yes, kenapa pendapatannya kok besar di benar. ATM-nya ya kayak gitu Benar. mungkin. Oke, mungkin Bapak Ibu lagi ada yang mau bertanya atau Pak Dedi mau melanjutkan materinya Oke, terlebih kalau dahulu? nggak ada yang bertanya, mungkin saya kasih 1-2 slide terakhir Bapak Ibu ya. Oke. Nanti kalau memang mau berhubungan lewat WA atau Instagram silakan ya, saya akan semaksimal mungkin juga akan saya balas ya. Nah ini Bapak Ibu mungkin quote terakhir ya, quote 2 slide terakhir ya. Yang pertama quote ya Bapak Ibu ya, ini untuk Bapak Ibu ya. Quote for today ya, lebih baik rela bayar sekarang ya dengan murah daripada nanti ditagih belakangan dengan seisi rumahnya. Ya ini Bapak Ibu ya, jadi saya juga sering lihat Bapak Ibu ya. Kenapa kok sampai saat ini saya getol buatin konten soal perpajakan di YouTube? Karena saya sering lihat Bapak Ibu orang-orang yang sekarang ini nggak mau bayar atau karena nggak tahu harus bayar, akhirnya waktu kedapatan pemeriksaan itu nangis Bapak Ibu, ya, karena yang ditagih banyak. Yang saya mungkin Bapak Ibu juga mulai bisa belajar untuk prepare ya, mempersiapkan diri supaya bisa bayar dengan baik lah ya. Itu Bapak Ibu, terus ini kebetulan aja saya juga nggak ada rencana pertamanya, cuma tadi saya baru ingat ternyata bukan ternyata sih, sudah kita rencanakan, misalnya saya nggak buatin slide ya, cuma ini baru saya keingetan. By the way, Bapak Ibu, kita kebetulan ada acara ini ya, offline workshop ya. Saya akan bahas lebih detail daripada hari ini, karena hari ini kan cuma kita waktunya cuma sebentar ya, saya tentunya nggak bisa bahas detail ya. Ini minta izin ya Bu Devin ya, saya nggak ada ngomong sama Pak Juanda nih. Cuma kebetulan saya ingetan, oh iya kita ada workshop tanggal 23 ya. Ini kita akan ada workshop offline Mbak Ibu ya, soal tax planning. Ya, ini ngomong akan lebih detail 1 harian karena kita offline ya di Surabaya kebetulan kita ngadakannya. Kalau Bapak Ibu mungkin mau ikut ya silakan ya. Sudah ada kurang lebih hampir 50 orang kalau nggak salah kemarin yang daftar ya. Bapak Ibu kalau mau ikut silakan ya. Kalau memang bermanfaat karena saya juga jarang buatin workshop offline Bapak Ibu ya. Karena kesibukan juga, tapi pas ini memang teman-teman dari tim marketing kami mengadakan workshop offline karena animonya juga banyak yang pengen tahu, akhirnya kita buatin workshop offline tapi di Surabaya kebetulan untuk membahas soal tax planning 2025 terkait juga menyusun strategi pajak dengan Cortex ya. Sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Apabila ke depan mau berhubungan juga bisa kontak saya di sini ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu kalau misalnya mau ngobrol lebih jauh sama Pak Dedi, kalau tadi ingin konsul terkait keuangan, pokoknya hal-hal tentang Yang kuning yang lebih bagus atau yang putih? Oke, ada yang bocor ya suaranya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut ke Pak Dedi terkait keuangan, pokoknya apapun segala bentuk tentang finance gitu ya, monggo boleh konsul ke beliau. Nanti bisa dijawab, bisa lewat WA ataupun lewat email juga boleh, atau lewat DM juga boleh. Nah, oke lanjut Pak Ferdi, ini sebenarnya masih ada kepo nih Pak, boleh ya? Jadi Pak Ferdi ini bilang gini, Mbak Devi tanya ke Pak Dedi dong mengenai laporan keuangan terkait laporan laba rugi. Monggo Pak Ferdi, boleh ini unmute mungkin. Pak Ferdi. Laporan Ya, keuangan. halo. Laporan. Ya, Iya, silakan Pak Ferdi. terkait dengan Silakan. biaya. Pak Dedi, terkait Ya, dengan biaya, mohon izin sebentar. Kan ada ya biaya Pak. yang nggak diakuin oleh pajak tuh Pak, non Ya, deductible tax Pak. ya, Jadi kayak biaya entertainment tuh Pak, katanya ya, nggak boleh tuh Pak ya. dibukukan sebagai biaya entertain. Gimana Pak ya strateginya Pak? Entertain itu memang kalau yang secara under table itu agak repot Pak. Gitu ya. Makanya saya juga ngomong sama teman-teman kalau under table itu mulai dihilangin lah ya. Itu nanti kita ngobrol aja Pak secara offline ya Pak ya. Kita secara online ya, bukan di forum kan nggak enak juga gitu ya. Oh ya, baik Karena Pak memang Dedi, terima kasih kondisinya Pak. memang agak Saya repot lanjut. ya. Tapi kalau terkait dengan entertain yang misalnya Anda entertain ke klien gitu ya, entertain yang memang benar-benar yang bukan under table, yang memang itu untuk pengeluaran biaya usaha. Ya itu memang Anda apa namanya? Ya harus buat namanya daftar nominatif, Pak. Yang gitu. Jadi buatin daftar nominatif itu untuk bisa diakuin. Daftar nominatif itu Oh gini. baik Pak Anda Dedi. jelas ngasihnya ke siapa, berperan sebagai apa yang dikasihkan. Ya, itu diperkenankan Pak selama hubungan sama 3M. 3M Oh itu baik Pak Dedi. mendapatkan, memelihara, mendapatkan
menagih, dan memelihara kalau nggak salah. Itu untuk 3 hal itu. Ya, kalau Anda mendapatkan supplier kan termasuk lah ya, supplier, customer itu kan termasuk. Untuk mendapatkan omset kan butuh di-entertain lah gitu, kurang lebih. Baik, Pak Dedi. Terima kasih nih pencerahannya. Sama-sama, Pak. Oke, ini boleh deh Pak di-spill dikit, ini ada biayanya kah untuk acaranya tadi yang di Surabaya? Surabayanya siap, mana? ada. Soalnya Bu Iren tanya nih, Bu Iren. Oh, oke. Bu, sorry Bu, saya nggak hafal Bu ya, mohon maaf gitu ya. Saya nggak hafal harganya berapa gitu ya. Anda boleh kontak aja Bu ke nomor ini, tapi acaranya tanggal 23 Bu. Acara tanggal 23 ini ya November, Sabtu ya, mulai pagi sampai sore ya. Cuma harganya berapa saya lupa Bu. Saya minta izin, minta maaf ya, karena memang nggak ingat sama sekali harganya berapa. Boleh nanti Anda ini ya, kontak Bu Regina aja di nomor ini ya, 082-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, 3586. Oke, nomornya Iya. cantik ya. Jadi bisa di 082 9-nya 3 kali 3586. Nanti bisa menghubungi di situ untuk lebih lanjutnya terkait workshopnya tanggal 23 November Ya. 2024. Oke. Wah, Ya. nggak kerasa udah jam 9 Pak Dedi. Ini kalau ngobrol sama Pak Dedi memang kalau Siap. tentang pajak itu panjang banget ya Pak. Kalau dibedah satu-satu itu selalu ada aja topiknya Iya terkait Ibu ya, pajak karena ini. nggak habis-habis juga pajaknya. Betul-betul, dan karena memang kalau menurut Pak Dedi, apa karena kita sendiri yang kurang mendapatkan sosialisasi atau apa nih kalau menurut Pak Dedi sebenarnya? Karena pajak itu di Indonesia kan selalu berubah Bu. Ya, karena kondisinya pemerintah kan juga lagi menyesuaikan diri ya. Kita negara juga berkembang. Jadi pajaknya banyak sekali, terus selalu ada perubahan. Jadi ya memang itu akhirnya nggak ada habisnya ngomong pajak Bu. Mesti ada terus. Mesti ada terus, Gitu. benar-benar. Iya. Oke, semoga kita selalu menjadi orang yang bisa ini ya patuh terhadap wajib bayar pajak itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi. Tapi sebelum menutup, seperti biasa saya mau minta closing statement. Tapi selagi Pak Dedi membuat closing statement nih, saya mau menjelaskan dulu tentang iCommunity. Jadi gantian share screen nggak apa-apa ya Pak ya? Oke, siap. Terima kasih. Sebentar. Oke, jadi Bapak Ibu, ini saya mau menjelaskan sedikit tentang iCommunity. Jadi iCommunity itu apa sih? Kayak gitu nih buat Bapak Ibu yang baru join. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Jadi Bapak Ibu, kalau sempat tadi udah disapa oleh founder dari iCommunity, yaitu Bapak Juanda Rovelim. Selain dari founder iCommunity, sebetulnya beliau juga dari founder Kafling Solusi Digital, SIM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Kayak gitu. Jadi beliau banyak mengisi forum atau workshop atau seminar tentang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Oke, visi iCommunity adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Lalu apa sih tujuan dari iCommunity itu? Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, lalu kita punya kode etik nih Bapak Ibu yang harus dipatuhi oleh semua unsur yang ada di iCommunity tanpa terkecuali. Yaitu yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung.
Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu tadi overview tentang iCommunity. Nah, sekarang apa sih yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan bergabung di iCommunity gitu ya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu sekarang lagi buka bisnis, tapi bisnisnya lagi aduh bingung ya mau share ke siapa lagi kayak gitu. Udah mulai kehabisan apa ya relasi bisnis, daftar nama atau siapa lagi yang bisa diajak partner kayak gitu contohnya. Nah, mungkin Bapak Ibu merasa kalau Bapak Ibu udah apa ya ikut workshop, ikut seminar, tapi ya masih gitu-gitu aja, masih stuck gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu bergabung bersama kami iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting loh kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity. Yang pertama, ada valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua, ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Dan ini adalah beberapa contoh programnya iCommunity. Jadi programnya iCommunity ini selalu ada. Contohnya kayak malam ini, misalnya kita akan bahas tentang pajak gitu ya. Minggu depan bisa bahas tentang bisnis, bisa bahas tentang keuangan, bisa bahas tentang komunikasi, juga bisa bahkan tentang leadership kayak gitu. Setiap hari Kamis jam 19.30. Terus ada juga IBM. Jadi IBM itu adalah pertemuan small group. Nah, jadi kayak perkenalan dengan pebisnis lainnya kayak gitu, bisa offline dan online, dan itu seluruh Indonesia, jadi siapapun bisa kayak gitu. Terus ada one-on-one meeting, ada refer a business, company visit, business summit, dan juga ada iCommunity live talks. Nah, ini contoh dari how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau tadi ketemuan di ILC terus wow udah mulai penasaran sama iCommunity lebih dekat. Nah, nanti misalnya mau join event yang small group itu tadi, bisa di iCommunity Business Matching. Nanti kalau ada yang cocok nih bisa di one-on-one meeting, akhirnya refer a business. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching yang secara online, jadi bisa dicek di www.icommunity.id. Nah, di situ Bapak Ibu bisa juga daftarnya di situ kayak gitu. Nanti kalau Bapak Ibu masih kepo, aduh gimana sih iCommunity ini, apa benar-benar bisa membantu saya kayak gitu. Nah, di situ ada iChatty, jadi kayak bot yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu tentang iCommunity. Nah, ini contoh yang versi online, tapi tenang aja juga ada versi offline-nya. Offline-nya nggak cuma di Jakarta aja kok, ada di Jogja, ada di Surabaya, tergantung nanti di mana. Bisa dicek semua jadwalnya di Instagramnya iCommunity, jadi iCommunity official. Jadi Bapak Ibu harus follow ya. Kalau yang belum follow harus follow sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ jadwal iCommunity mingguan ini apa aja kayak gitu. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya iCommunity. Jadi Bapak Ibu kalau tadi Pak Dedi ngomongnya apa ya? Aduh Pak Dedi agak kecepatan ngomongnya, bisa nggak ya di rewind? Boleh di rewind besok gitu ya. Jadi besok bisa dicek di YouTube-nya iCommunity, ngobrolnya iCommunity Level Up Club bareng Pak Dedi malam hari ini. Oke, itu tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Dedi. Pak Dedi masih hadir? Masih, Bu. Oke, siap. Masih semangat. Sudah siapkah Pak dengan closing statement-nya ini? Closing statement ya? Tadi saya Ya, sudah betul. buat closing statement tadi. Jadi kalau nggak salah saya sudah buat closing statement tuh di PPT saya. Quotes itu kan Pak? Quote tadi ya. Iya, boleh yang Oh, lebih oke. mengingatkan. Ya. Oke, mungkin buat teman-teman sekarang yang tak pesan sekali lagi Bapak Ibu ya. Kalau Anda mungkin masih mau tinggal di Indonesia dan masih mau bekerja di Indonesia, saran saya bayar pajak yang benar. Itu ya, mungkin berat di awal ya, tapi saya percaya mungkin di kitab-kitab kita juga kalau Anda sebagai umat yang beragama juga ada di beberapa kitab kita disebutkan bahwa bayarlah kepada pemerintah atau kepada raja apa yang memang layak dibayar kepada mereka. Ya, dan kebetulan tempat kami sudah melakukan dari lama ya, dan awalnya berat Bapak Ibu, 1 tahun kita bisa bayarnya luar biasa gitu ya. Tapi setelah kita bayar pun
usaha kita bukan semakin kecil ya, malah usaha kita semakin besar. Ya karena kita jujur ya, kita bayar pajak dan berkat itu kan datangnya dari mana-mana. Itu kurang lebih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, bagus banget sih. Kalau bayar pajak bukan berarti itu akan mengecilkan usaha kita atau membuat kita menjadi miskin gitu ya Pak ya. Malah lebih bagus kalau kita lapor di awal. Oke, terima kasih banyak atas ngobrolnya Equity Level Up Club malam hari ini. Semoga Pak Dedi nggak sungkan-sungkan tuh datang lagi ya. Bapak Ibu boleh dong kita foto bareng ya. Meskipun online kita boleh foto bareng, boleh dinyalakan Zoom-nya, videonya boleh ya. Oke, Pak Juanda masih di mute. Oke. Udah Oke, nyampe Pak rumah nih. Ferdi, terima kasih banyak. Oke, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, ada Pak Johan juga. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Boleh Thank you, ngomong bro. makasih juga ke Pak Dedi atas ngobrolnya malam hari ini. Paling seru pokoknya kalau Bro Dedi yang sharing. Siap. Thank you. Thank you, Bro Oke, Juanda. aku Thank Thank you, Kak Bukita. end all ya. Makasih semua. Oke, terima Ya, kasih. Pamit ya. dua, satu.